secara maksimal karena kapasitasnya sendiri juga kecil. Tapi alhamdulillah dalam sebulan ini ya saya beserta dengan jajaran pengurus P3N baik yang di pusat maupun di wilayah ya di Jawa Barat mendapat informasi dan dihubungi oleh salah satu calon investor hilir yang akan mendirikan pabrik yang kapasitasnya menurut saya sangat besar di wilayah Jawa Barat. Nah, ini patut kita syukuri. Sekarang masih dalam pembangunan, sudah mencapai sekitar 60%. Pabrik itu lokasinya ada di daerah Majalengka atau daerah Jatiwangi, masuk kabupatennya Majalengka. Nah, daerah Jatiwangi. Kenapa di situ? Karena akan mendekatkan dengan salah satu sumber daya utama yang dipakai untuk proses pengeringan porang yaitu PGN Cirebon. Nah, ini Pak Yusuf, ini terus terang ini kerjasamanya dengan Kemenhan investor ini. Dan ke depan pabrik ini akan memproduksi tidak hanya chip ya, tapi sampai ke powder, sampai ke ini, bahkan sampai ke beras yang rencananya beras itu nanti salah satunya untuk TNI kita, kayak gitu. Nah, sehingga market di dalam negerinya dulu yang ditangkap oleh beliau-beliau. Ya kan? Mungkin Pak Prabowo ingin melihat tentaranya sehat-sehat ke depan, tidak gendut-gendut ya gitu. Ya harus mengkonsumsi porang, itu salah satunya. Jadi sudah ada ikatan kerjasama. Artinya apa? Marketnya itu besar sekali. Bayangkan kalau 450.000 prajurit ya Pak, kurang lebih aktif. Ya. Itu mengkonsumsi paling tidak 1 bulan 1 kilo beras porang saja. Luar biasa itu. Artinya 450.000 ton yang dibutuhkan beras porang. Itu udah kita nggak bisa bayangkan itu betapa serapannya luar biasa untuk wilayah Jawa Barat ini. Habis Jawa Barat untuk serap situ. Karena pabrik itu sendiri kapasitasnya nanti 90 ton per hari. Nah, 90 ton per hari. Besar pabrik ini. Nggak tanggung-tanggung. Makanya keprihatinan saya tahun kemarin itu ya, saya merasa heran kenapa Jawa Barat ini yang diapit oleh 2 kota besar yang perputaran keuangannya ada di 2 wilayah ini. 60% sampai 70% ada di 2 wilayah ini, tapi belum ada investor masuk di hilirnya ya kan. Lebih menyedihkan lagi, Jawa Barat merupakan endemik porang. Tempat tumbuhnya porang yang paling bagus itu sebenarnya di Jawa adalah Jawa Barat. Sumbernya di sini. Dari cerita beberapa puluh tahun yang lalu, bahkan Sanindo sampai ada berdiri di sini. Itu kan sebenarnya Sanindo itu masih bersaudara dengan Ambiko yang ada di Jawa Timur. Sampai ada pabrik di sini karena di sini memang endemiknya porang. Nah, anehnya sekarang kok tidak ada orang yang mau investasi di hilirnya, di pabriknya kayak gitu. Nah, keprihatinan itu terjawab tahun ini. Mudah-mudahan tidak dalam kurun waktu yang lama kita sudah bisa melakukan MOU dengan pabrik tersebut. Dan yang lebih menggembirakan lagi, tadi malam saya, Pak Agus, Pak Deden, Ketua DPW Pak Taufan sama Ketua DPC Majalengka melakukan telekonferensi langsung dengan salah satu BOD daripada pabrik tersebut, namanya Pak Tri. Nah, dalam telekonferensi itu ya dijelaskan hal-hal yang
prinsipnya saja, tapi nanti teknisnya akan kita bahas lebih mendalam lagi bagaimana prosesnya dan sebagainya. P3N itu nanti akan dijadikan salah satu mitra strategisnya PT, namanya PT Agri Pangan Indo Global, namanya PT Agri Pangan Indo Global. Nah, P3N akan dijadikan salah satu mitra strategisnya. Jadi semua kebutuhan baik itu umbi maupun chip, ya, itu nanti P3N akan dijadikan ujung tombaknya untuk mensuplai ke pabrik tersebut. Jadi ya mohon maaf, ini ada semacam kerjasama eksklusif lah kayak gitu ya. P3N diberikan kemudahan dan kekhususan untuk menjadi salah satu agen ya, untuk mensuplai ke pabrik tersebut. Makanya ini satu privilege, ini satu kebanggaan bagi kita semua bahwa organisasi kita yang selama ini ya kita pelihara ya, sudah sampai tidak hanya di lingkungan para investor, tapi juga pemerintah sekarang melihat bahwa perkumpulan penanti orang di Indonesia itu yang dia kenal cuma P3N. Karena beberapa kali kita juga melakukan kunjungan ke Departemen Pertanian, ke Departemen Perindustrian, itu konsultasi dan silaturahmi itu kita lakukan. 3 bulan yang lalu juga kita ke Perindustrian, ke Departemen Pertanian, kita kulon sana, pengen tahu programnya pemerintah seperti apa. Pemerintah juga minta masukan-masukan dari kita, itu kita sampaikan semuanya. Alhamdulillah, suara P3N sudah menggema di seluruh Nusantara. Banyak organisasi perporangan, tapi yang paling dikenal saat ini adalah P3N. Sehingga bargaining power P3N sangat kuat di lingkungan baik itu birokrasi maupun di lingkungan swasta atau para investor. Ya, makanya salah satu dari PT API ini ingin menggandeng kita karena memang kita punya credit point untuk diajak dan digandeng, ada kredibilitinya. Dan ini semata-mata juga untuk memberikan security atau rasa aman para petani yang berhubungan dengan kita nanti, kayak gitu. Di Cianjur sendiri sudah kita siapkan wadahnya koperasi. Jadi nanti teknisnya bagaimana, proses delivery-nya, apa segala macam. Yang insya Allah harga pun juga harga pokoknya kalau Jawa Tengah, Jawa Timur harganya misalkan 4.000, saya beli 4.100 sampai seperti itu. Yang di sini, alhamdulillah ini harus kita syukuri. Tapi semua sumber daya yang ada di Cianjur, ya, Sukabumi, wilayah Jawa Barat semuanya, itu adalah aset kita. Termasuk ini milik Pak Edi, ini adalah aset kita yang harus kita dukung maju bersama. PT API yang baru berdiri juga aset kita. Hal ini kita sampaikan kemarin ke pihak pabrikan bahwa kita adalah mitra strategis, petani itu mitra strategis. Saya melihat pabrik yang ada akan tumbuh di Jawa Barat adalah aset kita, aset para petani. Tapi sebaliknya pabrik harus melihat kita juga sebagai aset daripada pabrik. Jadi ada timbal balik, rasa saling percaya, rasa saling menguntungkan, ya, saling melindungi. Ya. Jangan sampai pabrik gulung tikar karena kita nggak mau jual dengan harga yang menyesuaikan dengan ini pabrik kayak gitu. Pabrik nggak mungkin saat ini beli dengan harga 8.000 umpamanya seperti itu. Nah, pasti bangkrut aja di pabrik kan gitu. Karena pabrik sendiri beli mengikuti harga pasar internasional. Sehingga jatuhnya ke kita seperti itu. Harus hidup semuanya. Tadi disampaikan oleh Pak Haji Sudarto, ya meskipun agak tidak lompat kayak itu sifatnya, karena sesuatu yang lompat itu kalau kepleset jatuh sakit sekali kan tahun kemarin kan. Tapi bertahap naik di angka tertentu nanti alhamdulillah itu sebenarnya sudah
bagus kayak gitu. Paling tidak tahun ini kita bisa mengembalikan modal kita. Satu itu. Kedua, kita ada harapan dan kepastian bahwa di Jawa Barat sudah ada satu pabrik besar yang akan berdiri, di mana kita tidak lagi kesulitan. Dan apalagi nanti kerjasamanya dengan kita, ya. Mungkin nanti terima koperasi, terus kita chip di sini, dari sini kita jual ke pabrik. Keuntungannya juga untuk koperasi, untuk kita semua, kayak gitu. Bisa seperti itu ya Pak Deden ya. Nah seperti itu. Jadi kalau di sini kapasitasnya mencukupi untuk menampung teman-teman melalui koperasi, kawan-kawan dibayar oleh koperasi, dikeringkan supaya ada nilai tambahnya baru kita jual ke pabrik, kita supply ke pabrik. Begitu juga bisa. Nah, mana yang bisa memberikan nilai tambah lebih baik itu nanti akan kita lakukan. Jadi itu intinya berita yang ingin sampaikan kepada teman-teman. Berita baik ini, sekarang pabrik itu sudah 60% proses pembangunannya. Awal Juni kira-kira sudah mulai bisa menerima umbi produksi. Makanya setelah ini nanti tolong ditindaklanjuti dengan kita buat semacam edaran siapa yang mau panen, luas lahan berapa, jumlah tanaman berapa, kemungkinan estimasi aja tonasenya berapa, itu mulai sudah harus kita catat. Harga intinya kompetitif, paling tidak meskipun ini ya, biasanya kalau Jawa Timur ke sini, kalau di Jawa Timur harga 4.100 dibeli di sini paling 2.500 kan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau pabriknya ada di sini, ya itu. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi nanti semuanya prosesnya melalui koperasi. Izinkan, ringankan, ini Anda koperasi mengambil keuntungan sedikit bersama P3N untuk supaya eksis dan hidup, ya. Itu terus terang saja kita sampaikan. Yang saya tekankan kepada pabrik Semalang, pabrik harus bisa melihat kita petani-petani porang ini sebagai aset mereka. Saya nggak mau nanti pabrik begitu sudah ini melupakan kita. Ya maaf, saya agak kecewa dengan Sanindo kemarin. Ya, sudah kita bantu habis-habisan sampai ke registrasi, sampai dapat GACC, hilang, tidak ada beritanya. Saya tidak tahu ada masalah apa, tapi kalau ini Pak, kita kalau ke pabrik api itu nggak ada GACC Pak. Nah, itu perlu saya sampaikan, di pabrik ini tidak ada registrasi posit itu segala macam, nggak ada. Ada tanam, beli sudah, tidak ada macam-macam. Nah, ya, jadi itu pokoknya tanam aja, udah nggak ada ini itu segala macam. Jadi karena marketnya ini adalah market dalam negeri, ya. Nanti kalau ada kelebihan baru diekspor, diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri sendiri, kebutuhan pangan untuk mendukung ketahanan pangan kita sesuai dengan program Pak Kemenhan. Nah itu, apalagi ya, insya Allah tahun depan jadi RI 1 mungkin Pak, insya Allah ya. Akan lebih hebat lagi kita kayak gitu. Jadi itu tadi, tidak ada, yang penting tanam dirawat dengan baik, dan saran saya menanamnya nanti juga karena harga mungkin tidak terlalu melonjak-lonjak seperti tahun-tahun sebelumnya, ditumpang sari saja dengan jagung, dengan cabai, dengan apapun yang bisa menghasilkan dalam jangka pendek, sehingga ada jangka pendeknya kita bisa ada manfaatnya kayak gitu, bisa menghidupi kita dalam proses budidaya porang.
Ya bukannya berarti tidak kita rawat, tidak kita ini dengan baik ya, tapi ya paling tidak ada nilai tambah lain yang ada di lahan kita yang dalam jangka pendek bisa menghidupi teman-teman. Seperti saya nanam jagung kayak gitu ya, meskipun hasilnya itu ya tidak sepadan dengan ini untung tapi ya kecil lah kayak gitu, tapi nggak apa-apa kayak gitu, sebagai pengalaman, anggap aja pembelajaran kayak gitu. Nah tapi tetap itu ditumpang sari dengan beberapa tanaman yang lainnya yang bisa memiliki usia pendek. Ini prinsipnya yang saya sampaikan siang hari ini secara prinsip saja. Nanti tindak lanjut teknis selanjutnya yang ingin kita dorong dengan PT API itu adalah MOU-nya. Setelah MOU ada di tangan kita, ini akan kita sosialisasikan kepada seluruh petani porang yang ada di Jawa Barat. Karena harus melalui P3N memang, kayak gitu. Harus melalui P3N. Nah, P3N dalam hal ini di beberapa tempat sudah ada koperasinya, termasuk di Cianjur, di Jawa Tengah juga sudah ada koperasinya. Nah ini nanti tolong setelah ini kita akan berikan edaran, tolong dicatat itu kapan panen, berapa ton, estimasinya, luas lahan berapa ini. Nanti akan kita buatkan tabelnya sendirilah gitu. Kawan-kawan tinggal diisi saja. Kayak gitu. Sehingga kita punya program. Ya. Semalam saya juga sudah ditanya oleh PT API itu kira-kira berapa banyak Pak ini ya. Nanti saya kumpulkan dulu datanya kayak gitu. Intinya seperti itu. Secara prinsipnya nanti setelah makan siang baru kita lakukan tanya jawab mungkin ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan siang ini. Tetap semangat ya kan. Jangan kendor. Insya Allah tahun ini kita akan menjadi lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.